yang cukup indah. Sahabat, inilah hutan cemara atau hutan pinus. Jam 4-an sore masih banyak sekali pengunjungnya. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Yuk sahabat, pada hari Lebaran ini kita telusuri lereng dan punggung dari Pegunungan Seribu, dari Imogiri sampai ke Patok Gunung Kidul. Bagaimana suasananya? Kita mulai dari Pasar Lama Imogiri, kita ke timur, kalau lurus sampai makam Raja-Raja Mataram, kita belok kanan menuju ke arah Jalan Delingo atau Playen Gunung Kidul. Nah, ini ada jalan kecil kalau belok kanan sampai di makam Pangeran Pekik dan Rorohoyi, orang yang dianggap mengkhianati kerajaan sehingga dimakamkan di tempat yang terpencil, jauh dari makam Raja-Raja Mataram. Kita telusuri jalan yang naik panjang dan berkelok-kelok. Kita melewati daerah Mangunan. Di sana ada kebun buah. Sahabat, jalan ini turunannya cukup tajam. Kalau mobil bis besar turun dari atas itu sangat bahaya, apalagi penumpangnya penuh, atau kalau truk ya syarat beban, syarat muatan, itu akan mendorong lajunya kendaraan makin cepat sehingga tidak terkendali. Maka sangat disarankan untuk tidak melewati jalan ini, karena selain berbelok-belok juga naiknya tajam. Kalau turun ya turunnya tajam. Sahabat, nah ini di tepi-tepi jalan ini ada ban-ban bekas yang dipasang sehabis ada kecelakaan di Bukit Bego, yaitu bis wisata yang tidak terkendali, kemudian dibanting kanan mengenai tebing dan menimbulkan korban yang cukup banyak. Untuk sepeda motor metik pun juga harus hati-hati, karena kalau direm terus dari atas tidak bergantian bisa mengalami remblong, sehingga bisa sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Ini kalau belok kanan sampai di Delingo dan Palian, kita ambil lurus, kita menuju ke Mangungan, menuju ke hutan pinus. Jalannya naik cukup tajam dan sempit. Sahabat, dari sini sampai Patok banyak kita temui objek wisata, mulai dari hutan pinus, kemudian puncak Becici, lalu puncak Mengger, dan sampai di Patok ada HH Sky View yang sangat terkenal itu, karena dari atas bangunan itu kita bisa melihat pemandangan di sebelah baratnya yang cukup indah. Sahabat, inilah hutan cemara atau hutan pinus. Jam 4-an sore masih banyak sekali pengunjungnya. Rata-rata ya orang dari luar. Dilihat dari plat nomornya, plat luar Jogja. Ini hutannya yang cukup padat, rapat, dan indah sekali. Ini kita sudah sampai di objek wisata puncak Becici. Dari sini bisa lurus, kemudian masuk ke bagian loket dan bisa masuk. Pemandangannya dari atas Becici ini juga cukup bagus, banyak tempat-tempat untuk bersuah foto. Sahabat, ini kita sampai di perempatan. Kalau kiri kita sampai di Pleret, kanan sampai di Delingo. Kita lurus menuju ke arah Patok. Jalannya
cukup bagus dan halus karena baru saja dibangun ya, kira-kira ya belum ada setahun itu diresmikan, sehingga sangat mendukung para wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di punggung Pegunungan Seribu ini. Nah, sini kelihatannya merupakan objek yang ketiga, yaitu Puncak Pengger, juga masih di kawasan hutan pinus. Sahabat, ini kita sudah sampai di tebing puncak Gunung Seribu. Banyak dibangun warung-warung, kafe-kafe, karena dari sini pun kita juga bisa melihat pemandangan alam yang indah sekali, yaitu daerah Piungan, daerah pertanian yang cukup bagus, dan juga ada Bukit Tinatar yang jalannya turun bergelok-gelok, sehingga dilihat dari tepian ini seperti ular yang merayap. Sahabat, di sebelah kiri jalan ini adalah HH Sky View, yaitu objek wisata buatan yang ada di atas bukit Patok Gunung Kidul. Ini kita sudah sampai di perempatan Patok. Kalau lurus sampai ke Prambanan, kalau kanan sampai di Wonosari, kalau ke kiri sampai Piungan, sampai di Yogyakarta. Sahabat, ini kita sudah sampai ke pintu gerbang masuk ke Gunung Kidul. Sekian dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.